Natasha. Hadir Ibu. Surawati. Hadir Ibu. Asmaul Husna. Nur Madeupa. Hadir Ibu. Nur Fahira. Hadir Ibu. Oke, jadi hari ini tidak ada yang sakit. Semuanya sehat-sehat Ibu. Jadi bagaimana kita menjaga, bagaimana kita melestarikan lingkungan agar lingkungan ini bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian langsung saja kita ke materi kita pada hari ini, di mana yang pertama itu yang mohon sangat diperhatikan. Dampak digital pelestarian dilakukan dengan PLTB. Ada kalau PLTB? Ya Ibu. Jadi PLTB itu pembangkit listrik tenaga lain yang memanfaatkan angin sebagai energi pembangkit listrik. PLTB tidak mencemar lingkungan dan memberi manfaat lagi kepada manusia. Ada di Cemani Ibu. Ini tempatnya di mana? Sidra. Ada yang teringat Sidra? Tidak. Dengan hemat air, menjaga penataan sumber air, dan tidak membuang limbah di sungai. Air bersih sangat penting untuk kehidupan. Contohnya adalah masyarakat Solo yang berkualitas air sumur tetap bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini gambar apa? Patung. Itu adalah salah satu contoh pelestarian sumber daya air, karena air ini digunakan sebagai untuk menghias tempat ini agar terlihat indah. Jadi teman-teman sudah paham hal itu dalam melestarikan air? Sudah Ibu. Dan selanjutnya meningkatkan hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Karena yang sehat juga penting bagi keberlangsungan hidup. Jadi ada yang ingin bertanya tentang pelestarian lingkungan pada hari ini. Ada yang belum dipahami? Akan bertanya. Sudah dipahami? Jika sudah paham, kita akan membagi kelompok dan berdiskusi maksimal 3 kelompok. Saya akan bagi dalam 3 kelompok. Silakan teman-teman bagi kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 yang akan dicari adalah permasalahan contoh yang melestarikan lingkungan terhadap sumber daya air. Kemudian kelompok 2 contoh pelestarian lingkungan terhadap sumber daya air darat. Kemudian kelompok 3 contoh pelestarian lingkungan terhadap sumber daya tanah. Oke, saya berikan waktu selama 5 menit. Oke, diskusinya sudah habis waktunya. Jadi saya persilakan kepada setiap kelompok untuk menjelaskan. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun contoh pelestarian sumber daya air, yang pertama itu menanam pohon dan menjaga hutan. Yang kedua membuat sumur resapan. Yang ketiga ada menghemat penggunaan air. Yang keempat pengelolaan limbah dengan baik. Oke, beri aplaus kepada kelompok satu. Ya, itu ya dikatakan oleh kelompok 1 bahwa salah satu contoh untuk pelestarian sumber daya air itu dengan menggunakan air sedikit untuk menjaga. Baik, saya dari program kedua akan menyampaikan terkait hasil diskusi tadi, yang dimana coba jelaskan upaya pelestarian udara, dimana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dimana beralih ke kendaraan listrik. Berbagai kendaraan atau penggunaan transportasi umum dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor.
jenis kedua itu ada mendukung energi terbarukan. Oke, beri atur kepada kelompok 1. Dua, bahwa untuk menjaga pelestarian sumber daya itu serta melindungi lingkungan industri. Kemudian kelompok Investasi di mana pembangunan di daerah tanah kritis atau khusus untuk mencegah erosi dan meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua yaitu penggunaan pupuk yang baik, menggunakan pupuk kimia sesuai dosis dan mempertimbangkan penggunaan pupuk organik. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan tanah yang bijak, membuat teras pada lahan mulai dilakukan contoh farming dan contoh flowing untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyerapan air. Oke, betul ya dikatakan kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 3. Yang pembelajaran pada hari ini di mana kebiasaan diri dalam melestarikan lingkungan itu merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan juga teratur. Kemudian melalui kebiasaan ini tumbuh kesadaran dan tanggung jawab individu terhadap pelestarian alam yang pada akhirnya Ya, betul ya dikatakan oleh teman kita bahwa pelestarian lingkungan sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup. Jadi saya berpesan kepada teman-teman untuk kembali ke tempat teman-teman, saya persilakan untuk mencari setiap individu. Ya, contoh permasalahan di lingkungan itu seperti banjir. Adapun penyebab banjir itu seperti kebiasaan buruk seorang membuang sampah sembarangan. Apa yang tadi dikatakan oleh teman-temannya tentang permasalahan lingkungan sekitar. Ya, jadi penyebab terjadinya banjir itu karena membuang sampah sembarangan. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar. Ya, betul. Banyak yang berbeda. Jadi sebelum kita pulang, agar teman-teman selamat sampai tujuannya, kita persilakan satu orang untuk membaca doa. Ya, saya persilakan. Jadi Ibu Menteri kita pada hari ini, semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini. Kita dengarkan dulu penilaian dari ibu yang berasal dari Pinrang, Ibu Widya yang sebentar lagi mau berangkat haji, menyampaikan apa-apa yang telah tercapai dan apa-apa yang belum tercapai dalam pelaksanaan pembelajaran tentang pelestarian sumber daya alam. Silakan Ibu Widya. Karena di dalam RPP-nya ada 3 refleksi visual yang dicantumkan. Nah, yang saya dengar tadi hanya ada 1. Mungkin bertanya ada yang nomor 2 dan 3 itu tadi refleksinya tidak.
di pertemuan satu dia mengatakan bahwa penguatan guru dalam penguatan dari jawaban dari kelompok tadi itu terus dia tidak memastikan kerja siswa hanya satu yang membahas. Terima kasih saja yang bisa kembalikan kepada daerah. Ya, terima kasih pada yang kedua tim menilai. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh kedua tim menilai itu ada beberapa bagian yang saya kurang sependapat. Ya, ada beberapa yang kurang sependapat. Yang pertama adalah sebenarnya Armada ini sudah menyampaikan salah satu tujuan belajar tentang pelestarian lingkungan alam. Tadi di atas sudah dijelaskan, kamu tadi sempat menyentuh itu di awal. Yang dimaksudkan mungkin adalah capaian kompetensi. Harusnya seperti yang selalu aku sampaikan, tuliskan tujuan pembelajaran pada media apapun yang kamu gunakan. Supaya siswa tahu, oh pertama saya harus mampu menjelaskan, kedua saya harus mampu menganalisis, ketiga saya harus mampu membuat contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Nah itu tadi yang tidak dilakukan oleh Armada. Kemudian ingat ya, pemberian motivasi itu diberikan di awal dan di akhir pembelajaran. Lihat ini, ikuti ini yang kamu print satu lembar. Jadi lihat di mana posisi pemberian motivasi. Dia ada pada standar keterampilan dasar yang pertama, yaitu membuka dan menutup pembelajaran. Jadi di awal harusnya diberikan motivasi. Salah satunya adalah dengan berdoa. Anak-anak sekalian, hari ini kita bisa berkumpul bersama itu berkat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu kan salah satu bentuk motivasi. Tadi mungkin doi ayatnya tidak muncul doa di awal, muncul doa di akhir. Munculnya di akhir doanya, kan? Gitu ya. Nah kemudian kalau perencanaan pembelajaran secara sesuai standar, maksudnya mustika tidak sesuai standar adalah langkah-langkahmu dalam pembelajaran. Tetapi yang dimaksudkan dengan standar di sini adalah sudah sesuai dengan petunjuk dari pendekatan lingkungan ini sendiri. Dan itu sudah tidak sesuai standar. Pelaksanaannya yang belum sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dalam RPP. Nah, kalau tadi kedua penilai mengatakan tidak ada penguatan dari pengamatan yang ibu lihat sepanjang proses belajar tadi, itu ada penguatan. Kalau ada penguatan, gimana dia tentukan itu satu, tidak ada Oke, berarti kamu lihatnya dari RPP-nya, sedangkan yang ibu maksud itu ada di keterampilan dasarnya. Jadi memberikan penguatan itu dilakukan berdasarkan keterampilan